Assalamualaikum sahabat bidan, perkenalkan saya Widi Astriani dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Video kali ini saya akan membahas soal vignette pap smear. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang pertama. Simpan jawabanmu dan simak pembahasannya. Jawabannya adalah C. Pap Pada smear. soal tersebut terdapat kata kunci yaitu keluar darah segar setiap setelah bersenggama pada wanita menopause. Sehingga untuk mendeteksi keluhan tersebut perlu dilakukannya pap smear. Pap smear adalah pemeriksaan mikroskopik terhadap sel-sel yang diperoleh dari asupan serviks untuk mendeteksi perubahan abnormalitas dalam serviks sebelum sel-sel tersebut menjadi kanker. Pada soal tersebut, tanda-tanda merujuk kepada gejala kanker serviks, yaitu diantaranya perdarahan yang abnormal, ditandai dengan perdarahan di antara periode menstruasi, setelah berhubungan senggama, dan setelah menopause. Yang kedua, rasa sakit saat bersenggama, menstruasi banyak dan lebih dari 7 hari, keputihan yang menetap dengan cairan yang encer, berwarna pink, coklat, kehijauan, atau bahkan bercampur darah dan berbau busuk. Soal kedua. Simpan jawabanmu dan simak pembahasannya. Jawabannya adalah A. Kanker serviks. Kata kunci pada soal tersebut yaitu keluar bercak darah segar dari jalan lahir setelah bersenggama dan mengalami keputihan kurang lebih 1 tahun. Saat ini keputihan berwarna kehijauan, terasa gatal, dan berbau. Dan telah melakukan pemeriksaan tes screening IVA dan telah dilanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah kanker serviks. Berikut tanda gejalanya. Soal ketiga. Simpan jawabanmu dan simak pembahasannya. Jawabannya adalah C. 2-3 tahun sekali. Pada soal terdapat kata kunci yaitu usia perempuan 40 tahun. Nah, untuk usia perempuan di atas 35 tahun dan hasil pap smear negatif, maka harus diulangi lagi pemeriksaan pap smear 2-3 tahun sekali. Berikut penjelasannya. Soal keempat. Simpan jawabanmu dan simak pembahasannya. Jawabannya adalah C. Pada soal terdapat kata kunci yaitu hasil pemeriksaan pap smear positif dan menunjukkan adanya beberapa perubahan sel yang abnormal, hingga pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan koloskopi. Hasil pemeriksaan pap smear yang abnormal dibagi menjadi 3, yaitu jinak bukan kanker, prakanker yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan abnormal pada sel, dan ketiga, ganas kemungkinan kanker. Berikut penjelasannya. Soal kelima. Simpan jawabanmu dan simak pembahasannya. Jawabannya adalah D. Pada soal terdapat kata kunci yaitu hasil pemeriksaan pap smear normal negatif, sehingga asuhan yang tepat diberikan adalah memberi KIE. KIE adalah komunikasi informasi edukasi yang dilaksanakan oleh pihak kesehatan dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan pada umumnya. Hasil pemeriksaan pap smear normal menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada pertumbuhan sel yang abnormal. Namun, seseorang harus tetap melakukan pemeriksaan pap smear secara rutin.